Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama besar Kiai Haji Maksum Jauhari alias Gus Maksum, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama asal Kediri, tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa atau pagarnya NU dan bangsa. Karena Gus Maksum yang juga cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Abdul Karim ini adalah pendiri Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. Pria kelahiran Kanigoro, Kediri 8 Agustus 1944 lalu ini sejak kecil telah memiliki kelebihan dan karomah, di antaranya mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Dia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing. Padahal waktu itu dia belum mahir ilmu silat. Sejak kecil Gus Maksum sudah gemar lelaku batin dan belajar pencak silat, sehingga ketika beranjak dewasa dia lalu melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat dan kanuragan. Selain menguasai banyak aliran silat dengan sempurna, dia juga memiliki banyak kemampuan linuih lainnya, sehingga namanya identik dengan dunia persilatan, tenaga dalam, dan pengobatan. Konon, Gus Maksum juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal, padahal waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Kisahnya terjadi saat Gus Maksum masih remaja. Saat itu dia membantu salah seorang familinya untuk memasang sapi bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba sapi itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks dia menangkis, sehingga apa yang terjadi membuat semua orang yang melihatnya heran, karena sapi itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Saat kecil, dia belajar agama pada orang tuanya, Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Masuk SD Kanigoro pada tahun 1957, lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo. Namun tidak sampai tamat. Selebihnya banyak diisi dengan pengajian-pengajian di pesantren Lirboyo. Namanya juga sempat terdengar ke seluruh pelosok daerah ketika menjabat komando penumpasan PKI dan antek-anteknya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Salah satu kisah yang menunjukkan karomah Gus Maksum adalah ketika bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun Kediri. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya mampu mengalahkan belasan orang-orang PKI sendirian. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh dia. Bahkan senjata lawan selalu berhenti jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh dia, senjata-senjata itu tidak ada satupun yang melukainya. Dalam pertarungan itu, Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuragan, tapi juga dengan olah batinnya. Gus Maksum juga dikenal dengan penampilan nyentriknya karena berambut gondrong, jenggot, dan kumis panjang. Dia juga bersarung setinggi lutut, memakai bakiak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi. Sikapnya tegas, karena itulah namanya banyak digandrungi anak-anak muda NU. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata, tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari gurunya, yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengamalan itu sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambutnya.
Di antaranya, rambut Gus Maksum bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah pada dekade 1970-an, dia pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, tiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak terpotong. Bahkan, setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut beliau selalu mengeluarkan percikan api. Menanggapi kejadian tersebut, dalam berbagai kesempatan, Gus Maksum hanya berkata, semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mendirikan Pagar Nusa, kelebihan dan karomah Gus Maksum muda teruji ketika diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu dia bertarung melawan pendekar silat dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mampu mengalahkan puluhan pesilat sendirian. Bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Peristiwa ini terjadi saat dia berusia 16 tahun. Gus Maksum juga terkenal dengan kemampuan olah batinnya ketika mampu mengalahkan salah satu raja jin yang berdiam di tubuh salah seorang yang kesurupan. Raja jin tersebut bernama Jin Dempul. Orang kesurupan tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum setelah jin Dempul yang bersemayam di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan. Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, dia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Dia hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Dan begitulah, setelah surat itu dibacakan kepada anaknya dalam waktu singkat, kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya, kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. Kelebihan lainnya dari Gus Maksum adalah saat NU masih menjadi partai yang sering bentrok dengan massa LDII dulu bernama Darul Hadis. Waktu itu termasuk underbow dari Golkar. Suatu ketika massa LDII atau Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo. Saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini, secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi dengan serta-merta. Seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan menggendong kendaraannya masing-masing. Kelebihan ini juga terbukti ketika dia diundang pengajian di daerah Seragen, Jawa Tengah pada 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, hanya pakaian yang dipakai robek karena kena tikam. Lalu pakaian itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. Gus Maksum juga disebut-sebut kebal terhadap santet. Sudah tak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum
termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan secara lahir, karena dia masih keturunan Kiai Hasan Besari dari Ponorogo. Menurut Gus Maksum, sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting, seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet, di antaranya dialaminya ketika menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi, sekitar jam 1:30 malam. Saat hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur, terbang menuju ke arah padanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, dia cuma tanya, "Banyol ta? Mau bercanda ya?" Seketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya ketika bermalam di Desa Keraton, Ranggeh saat Gus Maksum beristirahat. Dia didatangi kera jadi-jadian yang berusaha mencekiknya. Tapi usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama baru ditanya Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. Sebagai pentolan utama NU, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik NU. Namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tidak kenal dualisme atau dui fungsi. Ketika NU bergabung ke dalam P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan bergabung dengan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang menggetarkan podium. Namun, dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. Gus Maksum wafat di Kanigoro pada 21 Januari 2003 dan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video kisah para lainnya di channel kesayangan Anda, KKW Channel. Dan jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.